what you're looking for. It's me, the LP. It's a style. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Gita Indonesia. Kali ini saya akan membuat video learning journal saya pada pertemuan ke-9 ini. Nah, di pertemuan ke-8 kemarin kita telah melaksanakan ujian tengah semester. Nah, di pertemuan ke-9 ini kita akan ditemani oleh kelompok 6 yang membahas tentang produksi film. Langsung saja di sini yang pertama saya akan membahas skenario. Jadi skenario adalah sebuah cerita yang diceritakan dengan gambar atau dalam dialog atau dalam deskripsi dan ditempatkan dalam konsep struktur dramatis. Nah, di sini juga ada teknik penulisan skenario. Yang pertama ada inti, yang kedua ada sinopsis, yang ketiga ada karakter, yang keempat ada plot, dan yang kelima ada outline. Nah, di sini juga saya akan sedikit membahas tentang storyboard. Jadi storyboard adalah serangkaian sketsa yang dibuat berbentuk persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan atau alur cerita. Nah, di sini juga ada elemen-elemen yang diusulkan untuk aplikasi multimedia seperti animasi, film, game, dan lain-lain. Storyboard juga menggabungkan alat bantu narasi atau skenario dan visual pada selembar kertas sehingga naskah atau skenario dan visual menjadi terkoordinasi. Nah, di sini juga ada komponen storyboard. Pada umumnya, penulisan storyboard itu sering menjadi satu kesatuan yang saling mendukung, terdiri dari beberapa adegan dan tersusun di dalamnya terdapat bentuk adegan atau potongan-potongan gambar sketsa. Yang kedua ada bentuk atau alur cerita untuk memperjelas gambar cerita. Yang ketiga ada bentuk dramatisasi atau adegan yang berisi tentang adegan karakter tertentu. Nah, selanjutnya juga ada breakdown script. Jadi breakdown script di sini adalah uraian naskah skenario yang menjadi bagian-bagian yang tidak terjadi masalah saat proses pengambilan gambar sedang berlangsung. Nah, di dalam breakdown script juga ada lembaran breakdown script yang berisi seluruh adegan dalam film. Terus juga ya di sini ada breakdown script untuk produksi film. Dibuat atas dasar data yang sudah dibuat sebelumnya. Dalam script breakdown segala keperluan syuting untuk satu scene diuraikan dalam satu lembar script down. Nah, di sini juga ada breakdown budget. Jadi rincian keseluruhan dana yang digunakan untuk proses produksi. Masing-masing departemen pada tim produksi akan membuat rencana anggaran biaya, mulai dari proses praproduksi sampai pasca praproduksi. Nah, kemudian rencana anggaran tersebut akan disusun menjadi breakdown budget oleh prosedur. Nah, contohnya itu seperti misalkan nih, itemnya itu fotokopi naskah 4 lembar. Nah, misalkan per lembarnya itu 20.000. Jadi 20.000 dikali 4 jadi 80.000 gitu kan jumlahnya. Nah, selanjutnya juga ada manajemen produksi. Yang pertama itu praproduksi. Jadi proses persiapan segala hal yang harus dilakukan sebelum proses produksi sebuah film yang dilaksanakan. Nah, sedangkan diketahui bahwa pada tahap praproduksi itu diperlukan waktu berhari-hari sampai berbulan-bulan sebelum produksi. Misalkan nih kita harus menentukan ide atau perencanaan planning. Nah, di sini juga ada manajemen produksi. Adalah proses finishing sebuah film sampai menjadi sebuah film yang utuh dan mampu menyampaikan sebuah cerita atau pesan kepada penontonnya. Di sini juga ada 3 tahap
yaitu yang pertama itu editing offline, yang kedua editing online, yang ketiga ada Nah, di pembahasan terakhir itu ada departemen produksi dan persutradaraan. Jadi, departemen produksi itu sebuah tim yang bertanggung jawab atas pengolahan operasional dan logistik secara keseluruhan dalam produksi film. Nah, di departemen ini juga tidak kalah penting dari penulis naskah. Terdapat departemen produksi yang memiliki tugas sebagai penanggung jawab atas teluncurnya sebuah film dan kelancaran selama produksi film. Nah, terus juga selanjutnya ada departemen sutradaraan. Jadi salah satu departemen ini memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kualitas dan keberhasilan sebuah film. Adalah departemen penyutradaraan. Memiliki peran sebagai pengembangan visi sutradara dan tim produksi. Departemen penyutradaraan juga diantaranya ada sutradara, yang kedua ada asisten sutradara, yang ketiga ada script supervisor, yang keempat ada casting writer, yang kelima ada talent coordinator. Nah, baik, mungkin hanya itu pembahasan yang bisa dapat saya sampaikan di pertemuan ke-9 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.